Kayak yang kita tahu sebenarnya Bank Indonesia ini beda ya sama bank-bank, pada umumnya. Jadi dia ini bukan yang ngatur keuangan kita atau kita bisa nabung di Bank Indonesia, bukan kayak gitu. Tapi dia tuh adalah bank sentral. Hari Bank Indonesia diperingati setiap tanggal 5 Juli dan peringatan ini ditetapkan sebagai Hari BI sesuai dengan riwayat Bank Indonesia atau Bank Nasional Indonesia atau BNI sejak 5 Juli 1946. Disahkannya Bank Indonesia sebagai bank sentral ini bertepatan juga sama nasionalisasi terhadap Javash Bank atau DGB. Hai teman milenial, dimanapun teman-teman berada, apa kabarnya nih hari ini? Semoga harinya cerah secerah baju Ayu ya. Karena pastinya kita ketemu lagi dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan items informasi ke teman-teman milenial. Pastinya nggak bukan cuma ada di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan kayak biasanya Ayu akan ngasih kalian informasi yang seru dan juga menarik selama 30 menit ke depan. So pastiin kalian stay tune terus sama Ayu sampai di segmen akhir nanti. Dan teman milenial, kalau misalkan kita sekarang gitu ya mau ngapa-ngapain pasti dong kita butuh uang. Bener nggak sih? Kayak ada yang bilang bahwa uang tuh bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya nggak? Bener banget. Nah kita sekarang bakal bahas sesuatu yang lumayan berkaitan erat dengan uang, yaitu kita akan bahas Hari Bank Indonesia. Kayak yang kita tahu sebenarnya Bank Indonesia ini beda ya sama bank-bank pada umumnya. Jadi dia ini bukan yang ngatur keuangan kita atau kita bisa nabung di Bank Indonesia, bukan kayak gitu. Tapi dia tuh adalah bank sentral. Dimana kalau Bank Indonesia itu mereka ngaturnya tuh kebijakan-kebijakan moneter. Dan dia juga nih yang ngatur bank-bank yang ada di bawahnya. Semua bank pokoknya yang beroperasi di Indonesia, bank tempat teman-teman milenial nabung itu semuanya diawasin sama Bank Indonesia sama OJK sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita udah lumayan familiar ya sebenarnya sama Bank Indonesia, tapi familiar nggak sih teman milenial sama Hari Bank Indonesia? Kira-kira kapan sih sebenarnya ya kan? Dan masyarakat nih pasti ada dong yang nanya-nanya nih sebenarnya kapan sih ulang tahunnya Bank Indonesia yang pastinya nilai sejarahnya juga panjang banget. Ada yang mengucapkannya di tanggal 1 Juli, tapi ada juga ternyata yang nganggap bahwa Bank Indonesia tuh ulang tahunnya di tanggal 5 Juli. Kira-kira mana nih yang benar ya? Dan keduanya itu sama-sama tentang hari jadi Bank Indonesia yang nggak terpisahkan secara historis ya, karena emang secara sejarahnya itu panjang banget. Dan teman milenial, Hari Bank Indonesia yang diperingati setiap tanggal 5 Juli itu diperuntukkan untuk memperingati didirikannya bank pertama yang ada di Indonesia. Waktu itu setelah kemerdekaan ya, jadi setelah 17 Agustus 1945. Sedangkan Hari Bank Indonesia atau lebih jelasnya Hari Ulang Tahun Bank Indonesia yang diperingati pada tanggal 1 Juli itu diperuntukkan untuk memperingati disahkannya Bank Indonesia. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, dua-duanya emang punya nilai sejarahnya masing-masing. Terus lagi-lagi nih kita mau bahas tentang sejarah Hari Bank Indonesia. Hari Bank Indonesia diperingati setiap tanggal 5 Juli dan peringatan ini ditetapkan sebagai Hari BI sesuai dengan riwayat Bank Indonesia atau Bank Nasional Indonesia atau BNI sejak 5 Juli 1946. Berdasarkan Undang-Undang Darurat waktu itu pada tanggal 5 Juli 1846, BNI adalah bank pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah waktu itu kemerdekaan. Sementara itu, Bank Indonesia disahkan menjadi bank sentral oleh pemerintah waktu itu tanggal 1 Juli 1953 melalui undang-undang. Disahkannya Bank Indonesia sebagai bank sentral ini bertepatan juga sama nasionalisasi terhadap Javash Bank atau DGB, dan pengesahan itu dilakukan setelah
pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda. Waktu itu terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Dan waktu itu kayak yang kita ingat ya, yang pernah kita pelajarin di sejarah nih waktu kita mungkin SMP atau SMA, ini merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB. Setelah Bank Indonesia atau BI ini akhirnya resmi jadi bank sentral pemerintah Indonesia, nah akhirnya BNI dialihfungsikan sebagai bank pembangunan. BNI juga ditetapkan sebagai bank umum sejak tahun 1955. Dan saat ini BNI berstatus sebagai badan usaha milik negara atau biasanya kita kenal sebagai BUMN gitu ya teman milenial. Meskipun Bank Indonesia disahkan pada tanggal 1 Juli 1953, Hari Bank Indonesia ternyata diperingati setiap tanggal 5 Juli sesuai dengan berdirinya Bank Nasional Indonesia. Jadi emang ya kalau misalkan ada dua kepercayaan yang memperingati hari ulang tahun Bank Indonesia, sebenarnya lagi-lagi itu memang tergantung dari sejarahnya masing-masing dan emang ada momentum besar waktu di peringatan kedua tanggal itu. Terus sekarang kalau misalkan kita bahas gimana sih status dan kedudukan Bank Indonesia. Jadi sebenarnya Bank Indonesia itu memiliki dua kedudukan penting. Yang pertama, dia ini sebagai lembaga negara yang independen dan dia juga berlaku sebagai badan hukum teman milenial. Jadi sebagai lembaga independen, Bank Indonesia ini dia punya hak penuh buat merumuskan dan melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang. Jadi dia ini nggak di bawah presiden, nggak di bawah lembaga manapun juga. Jadi dia ini emang berdiri sendiri dan punya haknya sendiri. Kedudukan ini tuh bertujuan supaya Bank Indonesia bisa melaksanakan perannya secara efektif dan juga efisien. Dan pihak luar ini nggak boleh untuk mencampuri tugas dan juga urusan Bank Indonesia. Kalau misalkan ada intervensi dari pihak luar, nanti Bank Indonesia ini bisa nolak atau dia bisa mengabaikan. Jadi memang dia tuh sifatnya berdiri sendiri. Sementara itu Bank Indonesia sebagai badan hukum publik atau perdata ini udah ada juga teman milenial di dalam undang-undang. Jadi statusnya dia tuh udah jelas. Dalam hal ini Bank Indonesia itu mempunyai wewenang buat bisa menetapkan peraturan hukum yang mengikat masyarakat secara luas. Ini sesuai dengan tugas dan juga wewenangnya dia nih. Terus kalau misalkan kita lihat juga sebenarnya apa sih tujuan dan juga fungsi dari Bank Indonesia atau biasa kita singkat BI gitu ya. Bank Indonesia itu punya tujuan utama. Yang pertama adalah menstabilkan nilai rupiah di Indonesia. Kestabilan ini tuh terdiri dari dua aspek, yakni yang pertama adalah kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Dan yang kedua adalah untuk menstabilkan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai dua tujuan tersebut, Bank Indonesia ini didukung oleh 3 buah pilar. Wah, kira-kira apa aja nih yang mendukung pilar-pilarnya? Jadi yang pertama, kayak yang Ayu udah bilang tadi, Bank Indonesia itu mereka menjalankan dan juga menetapkan kebijakan moneter. Bukan yang fiskal ya, kalau fiskal kan tentang pajak-pajak gitu. Nah, Bank Indonesia dia lebih fokus sama kebijakan moneter. Dan yang kedua adalah mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nih kalau misalnya kredit-kredit macet gitu ya, nah ini biasanya Bank Indonesia nih yang ngatur. Dan yang ketiga adalah mengatur serta mengawasi perbankan yang ada di Indonesia. Semua bank yang ada di Indonesia, tempat kalian nabung, tempat kalian gajian, atau tempat kalian kasih uang jajan sama orang tua kalian, semuanya itu diawasin oleh Bank Indonesia. Jadi nggak ada yang boleh melanggar teman milenial bank-bank ini semua. Dan sekarang kita akan bahas teman milenial. Kalian mungkin punya uang rupiah, tapi kalian tahu nggak sih gimana caranya merawat uang rupiah? Dan rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Rupiah juga merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib banget dihormati dan pastinya harus dong dibanggain sama seluruh warga dari Indonesia. Dengan menggunakan rupiah di setiap transaksi kita, maka sebenarnya tanpa kalian sadar, kalian tuh udah ikut membantu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dan pastinya kalian juga sebenarnya membangun kepercayaan dunia pada rupiah. Dan kondisi uang yang baik ini juga bakal memudahkan kita untuk mengenali ciri-ciri keasliannya. Karena
kita tahu ya banyak suka ada uang-uang rupiah yang beredar ini tapi palsu. Nah, kalian jangan sampai gampang ketipu sama uang-uang palsu yang beredar. Nah, gimana sih cara untuk ngejaganya? Yang pertama, kalian kalau bisa jangan dilipat. Jadi taruh aja di dompet yang rapih gitu ya. Nggak usah dilipet-lipet gitu. Nah, yang kedua, ini jangan dicoret-coret teman milenial. Kalau misalkan kadang-kadang suka agak sengaja kecoret gitu, ya udah nggak apa. Tapi jangan sengaja buat dicoret. Nah, yang ketiga ini jangan di stapler. Nah, dan yang keempat jangan diremas dan terakhir pastinya jangan dibasahi karena nanti rentan robek dong ya kan. Nah, sekarang teman milenial itu kan tadi cara untuk menjaganya. Tapi gimana nih kalau misalkan uang kita udah nggak sengaja rusak atau kadang-kadang kita terima kembalian, itu kembaliannya juga udah robek, udah dicoret-coret lah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan teman milenial ini dapat beberapa uang rusak karena dimakan rayap atau yang lain tadi yang kayak udah disebutin, kalian tuh nggak usah langsung panik, tenang aja karena sebenarnya ini bisa ditukar di Bank Indonesia. Nah, caranya ini sebenarnya cukup gampang ya. Jadi Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia atau BI Junanto Herdiawan menegaskan bahwa uang yang dimakan rayap sebenarnya bisa ditukarkan dengan uang baru dengan sejumlah persyaratan tertentu. Sebelum tahu cara penukarannya, kita cek dulu kali ya syarat-syaratnya tuh apa aja sih. Jadi yang pertama, syarat uang rusak yang bisa ditukarkan adalah lokasi penukarannya dulu yang harus kita lihat. Jadi ini sebenarnya bisa dilakuin di semua kantor Bank Indonesia yang ada. Dan kerusakan yang dimaksud ini bisa berupa sobek, terus ada bagian yang hilang, kepotong, kegores, dan lain sebagainya. Penting buat teman milenial perhatiin bahwa nggak semua uang rusak ini bisa ditukerin. Jadi syarat penukaran uang rusak yang pertama adalah masyarakat cuma bisa menukarkan uang rusak yang merupakan uang rupiah asli. Jadi kalau misalkan ini palsu ya nggak bisa ditukerin dong. Dan selain itu uang tersebut juga harus masih berlaku sebagai alat pembayaran yang masih sah. Kalau uang yang rusak udah dicabut dan ditarik dari peredaran oleh BI, maka uang yang bisa ditukar adalah uang yang belum habis masa penukarannya. Jadi harus dilihat lagi nih teman milenial ya, uangnya ini masih beredar atau enggak. Kemudian besaran uang yang bisa ditukar ini harus lebih dari 2/3 ukuran uang itu. Artinya kerusakan atau bagian yang hilang karena sobek nggak boleh lebih dari 1/3 bagian ya teman milenial. Dan selanjutnya jika uang terdiri dari 2 bagian harus ada nomor seri yang harus sama pada kedua bagian tersebut. Jadi ini juga sebenarnya langkah-langkah BI supaya penukaran uangnya ini bisa berjalan dengan aman gitu ya teman milenial. Dan selanjutnya kita juga pengen tahu nih sebenarnya gimana sih caranya yuk buat menukar uang yang rusak di Bank Indonesia. Gampang banget teman milenial, tinggal ikutin aja cara-caranya. Yang pertama kalian tinggal bawa uang rusak yang masih memenuhi syarat sesuai dengan aturan Bank Indonesia yang sebelumnya tadi udah dijelasin ya. Terus kalian nanti tinggal kunjungi aja nih kantor BI atau bank umum yang melayani penukaran uang rusak. Terus kemudian kalian bisa juga buat nyerahin uang yang pengen kalian tukerin pada petugas yang ada. Habis itu nanti petugasnya bakal melakukan scanning terhadap uang yang kalian bawa. Dan nanti kalau udah di scanning, kalau misalkan masih sesuai persyaratan, maka uang tersebut akan diganti dengan nominal yang sama. Jadi nggak ada pengurangan ya teman milenial. Tapi gimana kalau misalkan uangnya nggak memenuhi persyaratan nih? Kalau misalkan ternyata uangnya nggak bisa ditukar lagi, maka nanti petugas akan meminta kalian untuk mengisi formulir pengajuan penelitian yang udah disediain sama Bank Indonesia. Kalau misalkan kalian, aduh ngerasa ribet, udah deh nggak usah ditukar gitu ya, nggak pengen lanjut proses penelitiannya, maka nanti uang kalian yang tadinya rusak itu bakal langsung dikembaliin ke kalian semua. Gitu teman milenial. Kalau misalkan kalian udah mulai kebayang gitu ya cara buat ngebalikin uang-uang kalian yang rusak, nah tenang aja, uang rusak kalian ini nggak akan jadi mubazir tapi masih bisa diusahain, ternyata kayak bisa ngusahain dia gitu ya. Caranya masih banyak pastinya di Bank Indonesia. Nah setelah ini kita bakal break dulu ya teman milenial, nanti kita akan balik lagi masih tentang bahas Bank Indonesia, tapi di segmen selanjutnya kita akan bahas tentang Bank Nasional tertua yang ada di Indonesia. Kira-kira apa aja nih? Pastiin kalian stay tune terus sama aku hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial.
milenial, balik lagi nih di segmen kedua bareng aku Ayu Rahmawati. Pastinya cuma di items informasi ke teman-teman milenial. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita masih bahas tentang Bank Indonesia, tapi sekarang di segmen kali ini agak beda nih. Kita bakal bahas tentang bank nasional tertua yang ada di Indonesia. Mungkin kalian udah agak kebayang sih sebenarnya bank-bank apa aja sih yang terkenal gitu ya di Indonesia. Tapi apakah itu yang tertua? Nah, kita akan jawab rasa penasaran kalian pada segmen kali ini. Dan didirikannya bank di Indonesia ini pada dasarnya ditujukan sebagai wadah untuk mendanai perdagangan dan juga membiasakan masyarakat ini supaya ini gemar menabung, jadi uangnya ini nggak difoya-foyain terus gitu ya. Tapi fungsi tersebut akhirnya berubah jadi agak runyam, agak rumit gitu ya, ketika masyarakat internasional menuntut transaksi yang bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, tanpa kenal batas, tanpa kenal wilayah waktu juga. Karena adanya tuntutan tersebut, akhirnya tiap perbankan pun diharuskan untuk menggunakan dan menerapkan teknologi yang canggih. Cuma ternyata penggunaan teknologi tersebut ini memicu timbulnya berbagai kejahatan yang membuat perbankan nasional akhirnya nih gugur satu persatu, gulung tikar gitu teman milenial. Tetapi menariknya hingga saat ini ternyata masih ada bank yang survive jadi bank nasional tertua yang ada di Indonesia, dan eksistensinya justru meningkat banget dan sekarang jadi makin berkembang di segala aspek gitu. Nah, yang pertama ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia TBK atau biasa kita sebutnya BRI ya teman milenial. Dan ini merupakan bank tertua di Indonesia yang pertama, dan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI ini didirikan di Purwokerto pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden Bey Arya Wirjaatmaja. Dan bank ini pertama kali memiliki nama The Purwokertosh Hulp and Sparbank der Inlandse Hoofden. Aku nggak tahu gimana cara pronounce-nya, tapi kita lihat ya tulisannya ada di bawah ini teman milenial. Kalau misalkan kalian tahu gimana caranya ngomong dengan lebih tepat daripada aku, monggo boleh dipraktekin ya. Atau bahasa Indonesianya adalah Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto. Mereka ini bertugas melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia, dan di tahun 1946, ini setelah Indonesia merdeka setahun ya, bank ini diakui sebagai bank pemerintah, dan di tahun 1992, tepatnya 1 Agustus, bank ini secara resmi menjadi perseroan terbatas atau kita kenal dengan PT. Dan sahamnya akhirnya dibuka buat umum di tahun 2003. Jadi kalau teman milenial mau nabung-nabung slot saham gitu ya, bisa juga nih beli slot sahamnya BRI karena stabil ya dia nih posisinya. Dan selanjutnya adalah PT Bank Tabungan Negara TBK yang dia ini berdiri di tahun 1897 yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 1 Gambir, Jakarta Pusat. Awalnya namanya adalah Pospaar Bank. Dan bank ini didirikan supaya masyarakat ini sama nih kayak yang sebelumnya, jadi suka menabung dan nggak menghambur-hamburkan uangnya. Dan harapan itu pun ternyata terwujud karena waktu masa itu Pospaar Bank ini berhasil mendapatkan banyak banget nasabah, dan nasabahnya ini memang menggunakan bank untuk menabung. Dan dalam waktu 30 tahun bank ini berhasil menghimpun dana sampai 5,4 juta. Kini Pospaar Bank yang udah berganti nama jadi Bank BTN menjadi salah satu bank yang memiliki laba bersih besar banget dan tidak kalah dari bank-bank nasional lainnya. Ini eksistensinya juga masih oke banget ya Bank BTN sekarang nih. Dan selanjutnya adalah PT Bank Himpunan Saudara 1906 TBK. Bank ini juga merupakan bank tertua di Indonesia yang lahir di abad 19, tepatnya di tahun 1906. Bank ini awalnya didirikan oleh 10 pedagang pasar baru Bandung yang saling bersaudara. Tapi bank ini baru disahkan sebagai badan hukum berstatus
Vereniging pada tahun 1913 dan barulah setelah tahun 1975 bank ini menjadi badan hukum yang bernama PT Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906 dan secara resmi dia ini beroperasi sebagai bank umum. Dan sekarang PT Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906 ini dia ganti namanya itu jadi Bank Wuri Saudara di tahun 2015 setelah terjadi merger dengan PT Bank Wuri Indonesia. Kalau aku sendiri ini di Jakarta agak jarang sih ya dengar Bank Wuri ini, tapi mungkin kalau di beberapa daerah dia juga udah terkenal dan pastinya masih eksis terus nih sampai sekarang. Selanjutnya ini ada juga PT Bank QNB Kesawan Tbk dan dia ini lahir di abad 1913. PT Bank QNB Kesawan Tbk dulunya memiliki nama NV Chunggwa Shayeh Mat Shapich. Waduh susah banget nih ya namanya. Atau The Chinese Trading Company Limited. Pada awal pendiriannya, bank yang bergerak dalam bisnis simpan pinjam dan perdagangan umum ini baru aja diresmiin sebagai bank umum pada tahun 1958. Sampai akhirnya bank itu berkembang jadi perseroan terbatas di tahun 1962 dan dia berganti nama jadi PT Bank Chunggwa Shangye. Dan barulah pada tahun 1965 bank ini berganti nama menjadi PT Bank Kesawan dan di tahun 1990 terjadi relokasi kantor pusat ke Jakarta dari yang sebelumnya ini lokasinya ada di Medan sampai akhirnya di tahun 2014 Qatar National Bank atau QNB membeli 69,59% sahamnya dan akhirnya ganti nama jadi PT Bank QNB Kesawan Tbk. Dan di urutan selanjutnya ini adalah PT Bank OCBC NISP Tbk 4 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya 4 April 1941. PT Bank OCBC NISP Tbk berdiri di Bandung dan namanya adalah NV Nederlands Indische Spar and Deposito Bank. Waduh, ini namanya emang masih Belanda banget waktu itu ya. Dan bila awalnya menjadi bank komunitas, sekarang bank ini tuh akhirnya jadi bank komersial di tahun 1967. Kemudian akhirnya bank devisa di tahun 1990. Mereka ini pernah mendapat suntikan dana dari IFC dan juga FMO dalam bentuk pinjaman jangka panjang pada tahun 2000. Dan di tahun 2004 OCBC Bank Singapura membeli 85,1% dari saham Bank NISP. Akhirnya mereka ini memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta pada tahun 2016. Wah, ini kalau misalkan kita lihat emang banyak banget bank-bank yang udah beroperasi dari dulu ya. Dan emang kalau misalkan kita lihat lagi dari dulu ternyata kesadaran orang buat nabung ini udah cukup tinggi sehingga tadi ternyata banyak banget bank-bank yang dari tahun 18 itu udah ada, 19 awal juga udah ada. Dan harus dong, sampai sekarang kegemaran menabung harus dipelihara. Apalagi dengan makin banyaknya bank-bank pilihan buat kita nabung ya teman milenial. Masih cuma di items informasi ke teman-teman milenial.